البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram tulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah. Kita sudah masuk di kitab zakat. Sebutkan pada pertemuan lewat hadis yang kedua di kitab ini. Dan itu adalah hadis yang ke-561, hadis yang panjang. Ketika Abu Bakar Siddiq mengutus Anas Malik ke Bahrain mengumpulkan zakat. Ya, di antaranya disebutkan untuk setiap 40 kambing keluar 1 kambing. Demikian juga tentang unta, kalau dia kurang dari 5 ekor tidak keluar zakatnya. Kemudian juga ketika melakukan zakat tidak boleh dikeluarkan yang tua. Ya, demikian juga untuk perak juga dikeluarkan. Ya, demikian. Kemudian ada beberapa permasalahan nanti kita akan sebutkan. Kita baca hadis berikutnya. Hadis yang ketiga di bab ini, ya di kitab ini, kitab zakah. Qala Rasulullah Ta'ala wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis ini kesimpulannya adalah hasan dengan penguat-penguatnya. Ya, hadisnya sahih dengan penguatnya. Namanya Sahih Al-Bukhari. Dalam riwayat yang dibawakan oleh Ibnu Hajar ini disebutkan bahwa para ulama merojihkan itu mursal, terputus. Ya, tapi ada penguatnya. Dari riwayat Imam Ahmad, dari sahabat Mu'adz bin Jabal, demikian juga yang lainnya. Hadis Ibnu Mas'ud disebutkan oleh Imam Ahmad, demikian juga Imam At-Tirmidzi. Yang kemudian kesimpulannya, ya di sini bisa untuk dilaksanakan. Tentang zakatnya sapi. Ya, sebelumnya kan unta, demikian juga kambing. Demikian juga di sini sapi. Qala wa an Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'atsahu ila Yaman. Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal ke negeri Yaman. Sebagaimana ma'ruf hal demikian. Sebagaimana juga Nabi mengutus Ali bin Abi Thalib ke Yaman juga, ke arah Yaman bagian utara. Kemudian tersebar Syiah di sana. Adapun Mu'adz bin Jabal ini diutus di Yaman bagian selatan. Fa'amarahu, maka beliau merintahkan Mu'adz bin Jabal ayyakhudha, untuk mengambil min kulli salasina baqarah, di setiap 30 sapi. Berarti di sana juga ada sapi. Ya, jangan tergambarkan padang pasir, padang Sahara. Di sana juga banyak tanaman. Kebun-kebun yang luas juga. Mereka mempunyai rumput-rumputan yang mereka sengaja tanam. Kalau kita mungkin kan mudah ya didapat. Tapi saking banyak melihara kadang berebutan. Kalau di sana di kebun mereka itu nanti ada di tengahnya itu rumput untuk sapi yang mereka miliki. Paling minimal diminum untuk keluarga mereka. Maka untuk setiap 30 sapi tabi'an atau tabi'atan. Apa itu disebutkan tabi'an? Allati istakmala sanah. Itu sudah sempurna 1 tahun. Ya itu. Laki-laki ataupun perempuan. Wa min kulli arba'in, setiap 40 sapi musinah. Musinah yaitu istakmalat sanatain, sempurna 2 tahun. Dikeluarkan seperti itu. Ini ya disebutkan yang dia itu haulaini. Nah, berarti kan itu 2 tahun 2 haul. Kemudian disebutkan wa min kulli halimin dinaron. Halim disebutkan apa itu? Seperti salam, yakni muhtalim. Yakni jizyah mimman lam yuslim, yakni itu dikeluarkan. Kalau kita ya mungkin pungutan, saya mengatakan pajak, upeti. Ya pungutan. Ini pungutan untuk orang yang tidak masuk Islam. Di orang-orang yang tidak masuk Islam untuk mengeluarkan dinaron, 1 dinar, au adlahu, atau semisalnya, mu'afiri yaitu baju, ya, baju yang mahal.
disebutkan oleh Imam Sunani nisbah kepada mu'afiri seperti bahasa masajid, yaitu suatu tempat ada di Yaman. Di situ dinisbahkan baju mu'afiriyah, yaitu dikatakan mu'afiri. Ya ini. Rawal khamsah meriwayatkannya yang 5 walafdul Ahmad lafaz Imam Ahmad wa hasanu Tirmidzi. Muhasan Imam Tirmidzi wa asyara ila ikhtilaf fi wasli. Beliau mengisyaratkan, Imam Tirmidzi mengisyaratkan terjadi perselisihan apakah dia bersambung fi waslihi. Dan nanti kita sebutkan bahwa itu mursal terputus tapi ada penguatnya kan itu. Wa sahih Ibnu Hibban mensahihkan wal Hakim, demikian juga Hakim. Nah, kesimpulannya tadi dengan riwayat yang banyak dia menjadi hasan. Kecuali tambahan qawli halim wala lam min dhawa'i. Ya, tidak bisa kuat. Jadi dari lafaz wa min kulli halim sampai akhir itu adalah lemah, yaitu. Kemudian disebutkan hadis yang keempat. Qala Allah Ta'ala wa an Amr bin Shu'aib an nabihi, dari Amr bin Shu'aib dari bapaknya, yakni Shu'aib bin Muhammad. An jadi dari kakeknya. Domir hu ini ya berselisih para ulama. Ini kembali yang benar ini kepada Shu'aib ini. Berarti siapa kakeknya, yaitu Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu. Ya disebutkan di sini juga diperselisihkan. Ya, tapi yang benar ulama adalah hadis yang hasan. Hadisnya sahih. Kalau belum mengatakan, kalau Rasulullah berkata, Rasulullah SAW, tu'khadhu shadaqatul muslimin, diambil sedekah kaum muslimin ala miyahihim. Ya, di tempat-tempat air mereka. Rawah Ahmad, meriwayatkan Imam Ahmad. Ya, demikian disebutkan. Wali Abi Dawud meriwayatkan Imam Abu Dawud juga. Imam Abu Dawud meriwayatkan Aidon juga. Ini sahih. La tukhadhu shadaqatuhum, tidak diambil sedekah-sedekah mereka. Ini zakat-zakat mereka itu tidak diambil illa fi durihim, kecuali di rumah-rumah mereka. Jadi orang yang mengumpulkan zakat yang ditunjuk pemerintah itu langsung datang ke tempat orang-orang yang punya harta. Ini maknanya. Ya, diambil sedekah-sedekah kaum muslimin itu di tempat-tempat mereka. Ya, demikian disebutkan. Maka di sini ada beberapa permasalahan. Ya, jelas tentang sedekah unta, demikian juga kambing. Dari hadis Anas Malik yang telah lewat, demikian juga sapi yang baru kita baca. Ya, zakatul ibil wal ghanam wal baqar. Ajma'ul ilmi, sepakat ahlul ilmi tentang wujubnya zakat bahimatul an'am, binatang-binatang ternak ini. Al-thalatha asnaf, 3 jenis yang disebutkan tadi. Yaitu juga ada hadis Anas Malik radhiyallahu anhu. Ya. Demikian juga yang lainnya. Riwayat Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, demikian juga riwayat Abu Dar. Nabi menyebutkan ma min sahibil ibil. Bukhari Muslim ini, tidak ada seorang yang memiliki unta, tentu saja dengan batasan tadi. Kalau dia cuma 4 tidak keluar zakat. Wala baqar, demikian juga sapi, wala ghanam, demikian juga kambing ataupun domba. La yu'addi zakatah, tidak mengeluarkan zakatnya ila ja'at yaumil qiyamah, akan datang nanti hari kiamat, pada hari kiamat akan datang kepadanya aqdam makanat, menjadi besar keadaannya. Jadi besar tuh. Untanya jadi besar, sapinya jadi besar dan sebagainya. Ya. Tantahuhu bi quruniha, nanti akan menonjok dia dengan apa? Dengan kurun dan korn, dengan tanduk-tanduknya. Wa tatahu bi afafiha, diinjak-injak dengan kaki-kakinya. Nah ini untuk apa? Yang tidak mengeluarkan zakatnya. Ini jelas. Kemudian juga disebutkan apakah disyaratkan zakat ini antakuna saimah, dia dikembalikan. Ya, kesimpulan adalah demikian. Dhahaba jumhur ulama ila istirati saum fi zakat. Disyaratkan para ulama, kebanyakan para ulama mensyaratkan dia itu adalah dikembalikan. Berarti kalau di kandang-kandang dia bekerja keras, pemiliknya bekerja keras untuk mencari pakan, tidak dikeluarkan zakat. Paham? Ya, jadi mereka yang mempunyai banyak sekali peternakan itu, kalau dia itu adalah dia dapatkan dari kerja keras dia, ya dengan mencari pakan dan sebagainya, tidak dikeluarkan. Sebagaimana lafaz telah sebutkan. Babi shadaqati ghanam fi saimatiha, di sedekahnya binatang ternak di gembalaannya, yaitu ini menunjukkan kalau dia susah payah mencari pakan maka tidak dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau kemudian sudah menjadi harta, sudah banyak dia mempunyai harta, ya itu lain lagi. Sudah berupa uang umpamanya 1 tahun,
kemudian bisa masuk nisab, ya harus dia keluarkan. Kemudian juga disebutkan dari hadis tadi bahwa mengambil ya akhdhu zakat min asabil amwal inda diyarihim wa miyahim, diambil zakatnya dari pemilik harta itu di rumah-rumah mereka. Demikian juga di tempat-tempat air mereka. Hadis ini menunjukkan anna su'ah, sungguhnya orang yang itu mengumpulkan zakat yadhabuna ila sabil amwal. Mereka lah yang pergi ke pemilik harta. Itu harusnya gitu ya. Jadi bukan pemilik hartanya yang mendatangi, enggak. Jadi mereka yang mengumpulkan itu langsung datang. Ya, langsung datang ke pemilik harta, dilihat langsung diperhatikan berapa, dihitung. Ya demikian. Itu juga untuk mengetahui keadaan sebenarnya, kadang laporan ini tidak sebenarnya. Ya, dan itu jalannya syarat kita dengan zakat, bukan dengan apa? Bukan dengan pajak. Pajak itu para ulama menyebutkan dalam buku-buku para ulama Syafi'iyah dan sebagainya namanya jamalik, upeti, termasuk dolim. Sebenarnya pajak termasuk dolim. Islam berikan jalan keluar itu dengan apa? Dengan zakat. Jadi petugasnya itu yang datang kepada pemilik harta. Ya itu. Kemudian disebutkan hal jinsi ikhrajus shadaqah ila sultan jair. Apakah memenuhi syarat mengeluarkan zakat kepada pemimpin yang jelek? Kesimpulannya adalah iya. Ya, walaupun pemimpinnya jelek tetap kita mengeluarkan zakat. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim dari riwayat ya Ibnu Mas'ud, ya Bukhari Muslim, Nabi mengatakan, "Inna satakunu ba'di saratun wa umurun tunkirunha." Akan datang setelahku sesuatu ya asarah, ini sesuatu yang membahayakan, sesuatu yang mendahulukan diri dia, ya mendolimi orang lain, dan perkara-perkara kalian ingkari. Kemudian isma'u wa ati'u, dengarlah dan taatlah. Di hadis yang lain disebutkan. Ya demikian. Sampai di sini, semoga kita sudah ini. Nanti